Pendidikan terus maju dan bergerak. Saya Istiqomah SPD dari TKS Budi Mulyo, CGB Angkatan ke-7, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitator Bapak Dr. Nurul Iskandar SPD MMPD. Pengajar praktik Bapak Suryadi SPD MM. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghangat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan budaya positif. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, serta wali murid yang saya sayangi. Di sini izinkanlah saya Istiqomah SPD dari TK Teknik kita, TK Budi Mulyo, dari mewakili CGB Angkatan ke-7 Kabupaten Banyuwangi menyampaikan pengimbasan budaya positif yang saya dapatkan dari CGB
setuju. Banyak sekali ilmu yang saya dapat di CGD untuk ditularkan kepada teman-teman dan juga ditularkan kepada anak didik. Next. Ini adalah Bapak fasilitator saya, Bapak Dr. Nurul Iskandar SPD MMPD dan Bapak Suryadi SPD MM pengajar praktik. Next. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Kita mendisiplinkan anak, juga harus mendisiplinkan
dengan kita sendiri. Karena anak itu mencontoh, ya, mencontoh dengan mencontoh gunanya juga. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, karena dari diri sendiri, seperti ya kalau biasanya kalau untuk anak-anak kan biasanya memang anak-anak kadang untuk memotivasi itu juga perlu motivasi eksternal, seperti ayo nanti yang bisa dikasih hadiah, itu termasuk motivasi yang eksternal. Terus ingin mendapatkan tujuan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Next, budaya positif itu dimulai dari lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Next, teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, karena dari diri sendiri. Seperti ya biasanya kalau untuk anak-anak kan biasanya memang anak-anak yang kadang untuk memotivasi itu juga perlu motivasi eksternal, seperti ayo nanti yang bisa dikasih hadiah, itu termasuk motivasi yang eksternal. Terus ingin mendapatkan tujuan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Next, budaya positif itu dimulai dari lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Next, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gozer 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu harus datang dari diri sendiri, motivasi internal. Next, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena keyakinan kelas itu kalau di sekolah disepakati bersama, yang dibuat oleh murid dan guru bersama-sama. Nanti kalau melanggar itu konsekuensinya apa? Itu yang membuat satu kelas itu sama anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak jadi kalau nanti nggak sesuai dengan keyakinan kelas, apa hukumannya, anak-anak sendiri yang minta. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah
curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi anak-anak sendiri nanti yang meninjau ulang keyakinan kelas itu. Kita sebagai guru cuma bisa menontonnya saja. Next. Peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk anak TK nggak ada, saya kira. Itu alasannya untuk keyakinan kelasannya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nih anak TK sing penting ini bergantian dan menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nanti kalau lari terjatuh gimana? Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanannya. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya anak-anak itu kan jengkel gitu. Orang-orang yang ngotot dapat hukuman jengkel pun terus konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Anak membukti kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan. Anak-anak yang dipaksa ya Pak sewenang. Anak-anak stimulusnya adalah tanggapan. Harus selalu ditanya kesenangannya apa anak-anak itu. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Itu hukumannya anak belajar. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Maka rasa bersalah, memalukan, merasa tak dihargai. Dan harus diselomeni. Mereka kadang wisin, napa yuk gue kan yang kadang dendam barang kadang harus gede. Terus konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama cinta kasih, diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi anak itu senang, cinta kasih, kesenangan, apa nih musik terakhir, kebebasan. Senang anak-anak dibebaskan untuk memilih sendiri kegiatan, senang tanpa ada kebebasan. Karena memang anak itu, yo aku belajar pengen buat ini. Makanya kebutuhan dasar manusia itu ngotot cinta kasih, ingin diterima, terus penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Next. Niki sekedar nganu ya, cuma nggak ada di sini, cuma studi kasus. Bunda Esti mengajar kelompok D A di TK Budi Mulyo sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi salah satu siswa di kelasnya yang bernama Jensen. Pada saat jam istirahat makan bersama, seringkali Jensen meminta makanan temannya dengan paksa, padahal sudah membawa makanan sendiri. Jika Anda menghadapi apa yang jika menghadapinya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Jensen melakukan itu? Next. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bunda Esti sebaiknya mencari tahu alasan Jensen melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Jensen. Apabila jawaban Jensen karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan Jensen
dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menurutinya kebutuhan Jason adalah penguasaan, pengakuan. Itu loh aku hebat. Nah, terus yang keempat, apabila jawaban Jason karena merasa bosan dengan bekal yang sama setiap hari, kebutuhannya adalah kebebasan. Masa ngomongin itu kawan itu, ya aku pengen ini. Terus apabila jawaban Jason hanya iseng dan bercanda, maka kebutuhan Jason adalah kesenangan. Soalnya mereka jadi beda di malam nilai. Itulah adalah kebutuhan dasar manusia. Pernah mengalaminya tentang anak biasanya bunda? Next. Lanjut kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Godson. Lanjut next. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawanan bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus dan solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi sebenarnya restitusi itu adalah seandainya anak berbuat kesalahan, nggak langsung jemput, harus ditanya apa kok sampai kok berbuat begini, kenapa kok sampai kok berbuat begini. Nanti terus anak itu diberi pengarahan kalau ini adalah salah. Jadi nggak menjas menurut salah, nggak boleh kan gitu, nggak harus gitu. Jadi ditanya nyapot boleh sampai kok menurut nyapot kok sampai ngapor sarapan. Jadi anak itu memang unik menurut kami kali orang dewasa. Next. Segitiga restitusi. Validasi yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Wow, ditanya dulu kenapa dia berbuat begitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak pernah salah itu ya wajar, karena setiap orang itu pasti ada kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak salah pun dimorot salah. Jadi harus ditanya dulu kenapa. Next. Terima kasih. Minggu malam pengibasannya dipraktekkan di rumah deh. Kalau anak-anak mungkin berbuat salah ditanya dulu kenapa anak kamu tuh akan kok ngono. Jadi enggak maksudnya ya memang anak gitu, tapi kita tetap harus membimbingnya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahannya karena memang saya masih belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulandari SPD SAB selaku Kepala Sekolah TK
Budi Mulyo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Pertama, kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya, sehingga atas izinnya salah satu guru di TK kami, yaitu Bunda Istiqomah, mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7. Besar harapan kami, semoga Bunda Istiqomah SPD dapat mengikuti serangkaian program kegiatan calon guru penggerak dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir kegiatan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Kami sangat mendukung dan berharap semoga sebagai calon guru penggerak, Bunda Istiqomah dapat memberikan imbas dan umpan balik yang positif terhadap guru-guru yang lain di sekolah ini. Dan kami juga mengharap apa yang didapatkan dalam program kegiatan calon guru penggerak dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga akan membawa perubahan yang positif terhadap peserta didik dan semua guru yang ada di sini, secara konsisten dan terus-menerus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tetap semangat Bunda Is, semoga menjadi guru penggerak sesuai dengan harapan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimatus Sa'diyah dari TK Budi Mulyo. Saya rekan sejawat dari Bunda Istiqomah. Alhamdulillah, setelah menyimak presentasi diseminasi budaya positif pada pengimbasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bunda Istiqomah, saya mulai memahami apa itu budaya positif. Antara lain yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Semoga dari pengimbasan tersebut kita dapat mengimplementasikan di sekolah dan di seluruh elementasi pendidikan di TK Budi Mulyo Sari Mulyo Celuring, sehingga ke depan pendidikan akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya.